Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk bersama dengan keluarga kita dalam ibadah tutup hari. Hari ini Senin 12 September 2022. Dan pada malam hari ini ada 2 ayat firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita dalam ibadah tutup hari ini. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat 3 sampai 4a. Firman Tuhan berkata demikian. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Kemudian yang kedua terdapat dalam Matius 10 ayat 8b. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi orang Kristen, pasti pernah kita bersaksi atau menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kita di sebuah ibadah atau dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Kita menceritakan bagaimana kebaikan dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita ketika Tuhan menjaga, menolong, atau Tuhan memberikan apa yang kita minta lewat doa kepada Tuhan. Nah, dari kesaksian yang kita sampaikan itu, tidak sedikit dari orang yang mendengarkan diberkati lewat kesaksian kita. Mereka melihat bahwa kesaksian yang kita sampaikan itu menegur iman mereka, meneguhkan hati mereka, bahwasanya Allah atau Tuhan itu senantiasa menolong hidup kita dimanapun kita berada, atau Tuhan itu nyata selalu berada dan menyertai kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang enggan menyaksikan kasih Tuhan. Begitu besar atau begitu banyak penyertaan Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia enggan atau tidak mau untuk menyampaikan atau menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan kebaikan Tuhan atau Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Saya dan Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah orang-orang yang dipilih, adalah orang-orang yang terpilih, adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tidak tinggal diam saja. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah mari kita memberitakan kebaikan Tuhan. Mari kita memberitakan Injil Tuhan. Salah satu contoh yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita bersaksi, menyampaikan kesaksian Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang luar biasa kita alami. Bagaimana kita menyampaikan, kita menguatkan setiap orang dalam kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian-kesaksian hidup kita. Bagaimana kita menyampaikan atau memberitahukan kepada setiap orang bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang selama ini kita sembah, yang terus harus kita puji dan kita puja dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini menandakan bahwa kehidupan kita harus terus melayani Tuhan lewat kesaksian.
Jadi jadikanlah kesaksian itu sebagai gaya hidup kita, menyampaikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan atau Injil juga didasari dengan rasa tulus, ikhlas. Jadi ketika kita ingin menyampaikan kesaksian tentang betapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita melakukannya dengan tidak terpaksa. Tetapi mari kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian kita itu dengan rasa tulus ikhlas. Sebab kita percaya Tuhan telah menolong kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid untuk menugaskan mereka dengan banyak hal, menyembuhkan orang, mentahirkan, membangkitkan orang mati, dan yang terpenting adalah bagaimana memberitakan kerajaan Allah. Semua itu mereka dapat dari Yesus dengan cuma-cuma. Ketika mereka mengikuti Tuhan dalam pelayanan Tuhan, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Lalu tugas itu diberikan kepada murid-muridnya. Mereka mendapatkannya itu dari Yesus dengan cuma-cuma, tidak membayar sepeser apapun. Karena itu Tuhan ingin mereka juga membagikannya tanpa pamrih. Jadi apa yang baik yang kita dapatkan dari Tuhan, hendaknya kita bagikan juga kepada orang. Kepada setiap orang yang kita temui, kepada setiap orang yang selalu kita layani dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga ingin bersaksi bahwa mereka bersuka cita, mereka menyaksikan semua kebaikan Tuhan yang telah memanggil mereka tanpa melihat kekurangan dan keberadaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersaksi adalah salah satu dari 3 panggilan gereja. Dan tentu itu juga adalah bagian dari tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu, bersaksilah dengan terus tentang kebaikan Tuhan. Jangan ada rasa malu, jangan ada rasa pamrih. Bersaksilah dengan bersuka cita, dengan tulus ikhlas. Sebab Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita ketika kita bekerja demi kemuliaan Tuhan. Di akhir khotbah ini, baiklah kita menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua. Hendaklah kami bersaksi, hendaklah kami menyampaikan semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan, yang kami terima dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa di sorga, kami tidak malu-malu untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak malu-malu, kami tidak ragu menyaksikan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di sorga, peliharalah hidup kami, jagalah kami semua ya Tuhan. Dan supaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, kami boleh menyaksikan apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan iman kami, pribadi kami, dan dalam keluarga kami. Inilah doa kami ya Bapa di sorga. Kami memohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.